الحمد لله الذي أنزلنا في الإيمان والإسلام وهو هداية القرآن إلا له السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, marilah kita hadiahkan kepada Allah yang mana Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan kurnia itu kita dapat berkumpul bersilaturahmi di kantor Isra ini dalam rangka wirid bulanan kita. Mudah-mudahan doa dan harapan kita Allah meridai acara kita ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa dan harapan kita, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjalankan aturan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kemudian di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Terhormat pengurus Ikra yang telah hadir pada malam hari ini, yang sangat kita hormati Ustadz yang sengaja terundang, dan juga yang kita hormati lembaga Ikra yang hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Masuk kita pada acara yang kedua, yaitu pembacaan dan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Nel. Nel, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha
tadi kita sampaikan kepada NER, yang mana Al-Quran yang dibacakannya tadi bisa untuk membuka hati kita dan menenangkan pikiran kita untuk menerima ceramah nantinya yang akan disampaikan oleh Ustaz. Secara selanjutnya, tausiah yang akan dibacakan akan disampaikan oleh Ustaz. Ustaz, kita silakan. Dimasuk aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Firman Allah terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 18. Bahasa Indonesianya, ibu bapak-bapak dan ibu-ibu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa-apa saja bekal yang harus kalian bawa untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa saja yang kita kerjakan selama kita hidup di atas dunia ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita hormati pengurus ikrar berserta jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu,
niniak mama alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam negari, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam yang sangat-sangat berbahagia ini. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mengawali tausiah kita ini, alangkah lebih baiknya atau tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur yang selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga jikalau kita coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kita pakbuk. Berapapun pintarnya kita, tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah. Karena Allah sendiri sudah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Kalian coba-coba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, kalian tidak akan bisa. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita sangat-sangatlah terbatas sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku beri ilmu kalian, kata Allah, illa qalila, kecuali sedikit. Jikalau bandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia, dengan arti kata sebaik-baik kita, orang yang Allah beri panjang umur, baik ibadahnya atau rancak ibadahnya. Umur panjang, ibadah rancak. Itu kalau kita ingin menjadi orang terbaik. Sejelek-jelek kita atau sejelek-jelek awak, Allah hadiah panjang umur, buruk amal ibadah. Nah, tentu kita tidak ingin bapak dan ibu yang kedua ini. Kita semuanya menginginkan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bapak-bapak dan ibu, kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan seorang hamba Allah hanya Allah letakkan dalam mengamalkan agama yang sempurna. Sejauh mana dia mengamalkan agama Allah, dan sejauh itu pula lah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih bapak dan ibu, hari ini kita dapat dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita berada di malam Jumat. Besoknya Jumat. Ini hari yang mulia, Bu. Sunnah semuanya. Dan yang kedua, kita berada di bulan yang mulia.
Bahkan Allah sendiri mengatakan bulan Muharram ini syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kemuliaan bulan Muharram ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, sangat begitu banyak kejadian-kejadian yang Allah nampakkan, terutama kepada nabi-nabi kita. Kejadian yang sangat agung. Di antaranya, bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Adam alaihissalam, Allah ampunkan dosanya bertepatan di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan hari apa, Bu? Asyura. Nah. Satu kesalahan Nabi Adam, bapak dan ibu, cik salahnya nyo, cik dosanya. Bertahun-tahun dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosanya yang cik tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya setan, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak akan pernah senang kepada hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam Hawa Allah letakkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, nikmatilah semuanya. Apa yang kamu suka, makanlah. Tapi yang satu itu jangan sekali-kali kamu dekati. Dengan arti kata, jangan sekali-kali kamu makan buahnya. Jadi yang namanya setan, bapak dan ibu, tidak akan pernah senang. Tidak pernah senang melihat manusia yang bahagia. Tidak akan pernah senang. Contohnya sekarang ini, bapak dan ibu, baru hujan rintik-rintik gerimis. 1 kali 1 bulan perkumpulan silaturahim. Kalau nyo calian palu di Allah, Bu, ndak kata tinggal dewak dah, Bu. Barangke awak dari rumah kemari, satio angok awak pahala. Setiap langkah bernilai ibadah. Kata siapa Ustaz? Kata Nabi. Mana alasannya mana? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju kantor ikrar, ini Bu, ikrar Bu ya. Jihad fi sabilillah hingga sampai ke rumah. Mati wak biko Pak Bu di perjalanan, langsung dibimbing oleh malaikat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tok minggu dia don kau, Bu. Mungkin mati kajang cepet. Kok sekali sebulan. Ini bentuknya yang datang. Alasannya hujan. Hujan nggak ada. Nah, ini. Sebab semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu tergantung di sini. Yang pertama, tanamkan nawa itu dalam hati kita. Yang kedua, jaga hati. Tetapi ini kita yang tidak bisa. Tidak mau kita menjaga niat kita, menjaga hati kita. Itu kerja setan tuh Pak Bu. Nah, setan selalu menggerogoti daripada Nabi Adam, hatinya. Selalu menggerogoti hati daripada Siti Hawa.
Wahai Adam, masa Adam, apapun yang Allah ciptakan, kalaulah bisa dimakan, halal semuanya. Enggak ada larangan. Karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib bagi kita untuk menikmatinya. Ini kata setan, Bu Abu. Tidak mampu Nabi Adam, pergi dia ke Siti Hawa. Jadi bolak baliklah Bu, setan tadi, supaya apa? Supaya Adam tergelincir. Nabi, awak Abu, Nabi aja tergelincir. Awak apa Nabi? Dibilang awak umat Nabi. Lah 1000 sampai ratus sampai puluh 5 tahun Nabi meninggal awak. Jadi bersyukur kita Pak Bu. Kita menjadi umat Nabi. Percaya kepada Nabi. Sangat-sangat bersyukur. Nah, ratusan tahun, berapa puluhan tahun Nabi Adam menangis. Menyesali daripada dosanya yang satu tadi. Apa doa Nabi Adam, Bu? Tatkala Nabi Adam selalu baca doa kepada Allah, baru Allah ampunkan dosanya. Ingat enggak, Pak? Bu, ingat enggak? Rabbana zolamna. Lanjutkan, Bu. Lanjutkanlah, Bu. Pak. Rabbana zolamna. Bahasa awak apa, Bu? Ya Allah, ambo telah menzalimi diri ambo sendiri, ya Allah. Jikalau engkau tidak mengampuniku, ya Allah, minal khosirin, maka aku termasuk orang yang merugi. Itu puluhan tahun, Bu, cie dosa. Kalau awak dari pagi sampai kini, Bu, lah berapa kali awak buat dosa? Bu, ingat enggak? Dah berapa kali dosanya, Bu? Dari pagi sampai sekarang? Hah? Tak hitung lah. Hah? Tak hitung dah ada. Nabi Adam cik dosa, Bu. Padahal Nabi Adam selalu berzikir, selalu ingat Allah. Cik dosa, nangis. Kita pernahkah menangisi dosa kita, Pak, Bu? Pernah nak menangis? Jawab saja sendiri. Ini yang pertama, kejadian yang sangat agung. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Apa doa Nabi Ibrahim, Bu? Ya naruku bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah langsung perintahkan kepada api, Bu. Dinginlah engkau demi keselamatan Nabi Ibrahim. Jangankan kulitnya, Bu, satu bulu pun tidak terbakar, Bu. Karena Nabi Ibrahim yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita benar-benar minta kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Allah pasti akan kabulkan. Kalau kita yakin. Kalau kita yakin Pak Bu datang ke sini dapat pahala, tidak akan kita tinggalkan. Tetapi kita tak yakin.
Karena Allah tak nampakkan kepada kita hari ini. Besok, Bu, dikubur baru kita rasakan. Baru kita rasakan. Nah, kenapa bapak dan ibu urusan dunia ndak pernah wak mengatuan panek, ndak pernah wak mengatuan capek? Kenapa Pak Bu? Karena langsung nampak untungnya. Kurang laku gale, kurang nu dipajang narancak di muka. Bapu tahu tak wak Bu. Supaya apa? Supaya datang pembeli. Begitulah urusan dunia tadi. Padahal dunia Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan senda gurau dan permainan belaka. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, kita hayati firman Allah Al-Hasr ayat 18 tadi. Secara tidak langsung Pak Bu, Allah perintahkan kepada kita supaya kita selalu mengintrospeksi diri kita. Apa kata Allah, Bu? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa bekal yang harus kalian bawa untuk hari esok. Karena jikalau kita ngomong masalah ini, Bu, bekal hari-hari Pak Bu, itu bekal dunia. Hari-hari wak bau sawo, ndak jo pernah cekui dah. Nak yang namanya manusia Pak Bu ndak akan pernah puas. Lah nyuagiah me sagunwang minta sagunwang lai. Itu manusia. Ndak akan pernah puas. Itu sifat manusia. Ndak akan pernah puas. Nah, pernahkah kita memikirkan apa bakal awak bau biswa? Kalau kita Pak Bu mampu mengambil pelajaran, tatkala kita memandikan saudara kita, tatkala kita memakaikan baju kapannya, tatkala kita menyolatkannya, tatkala kita memotong kerandanya ke kuburan, kita ambil pelajaran. Kita akan sadar Pak Bu. Kita ambil pelajaran, kita bawa ke diri awak. Karena manusia ko Pak Bu banyak nak lupa. Kenapa lupa? Kenapa do kini ko masih bisa mandi? Biswa awak dimandiin orang. Kenapa? Kini awak masih bisa pakai baju. Biswa baju waktu sama, Bu. Bahannya keras, bukan sutra. Rata-rata jatah dari masjid. Berapapun kaya kita, tinggi pangkat kita, belikan saya kain kapan yang sutra, nggak bisa. Pakaian kita udah tertentu. Kalau kita sadari. Mati kita Pak Bu bukan habis perkara. Baru mulai. Baru mulai perkara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati kita besok. Kini masih Allah beri kekuatan untuk memopong keranda saudara kita. Besok keranda awak nanyo popong dengan saudara awak. Setelah diantar, dikubur, bukan tenang-tenang saja, Bu. Apa pertanyaan Allah, Pak Bu? Bahasa kubur dengan bahasa ujung batu kok beda, Bu. Bahasa kubur dengan bahasa sangka beda.
Bahasa kubur dengan bahasa Solok beda. Ambo orang Solok, Bu. Beda. Walaupun kini pasiah bibiawak, Bu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Bisuak Pak Bu, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa bahasa Indonesia itu, Bu? Bahasa Sangkai apa, Bu? Pak, bahasa Soloknya itu, Pak. Pada hari nanti aku akan kunci, kata Allah, mulut kamu. Besok tangan, Bu, bersaksi, kaki mengecek. Yasin ayat, Bu, ayat lupa. Yo. Ini. Nah, sini terbukti Bapak dan Ibu, walaupun Yasin ada di kepala kita, tapi kita jarang menghayati apa yang kita baca. Banyak yang hafal, Bu. Ayat 83 semuanya. Banyak ayatnya. Seandainya, Bu, jangankan 6.666 ayat, 2 ayat saja, Bu, dalam surah Yasin, awak baca, awak hayati, mulut kau, Bu, tak akan bisa ngomong macam-macam dah, Bu. Tak akan amuah mulut berduta dah, Bu. Tak akan amuah hati berbuat yang ini dah, Bu. Akan kita, awak jago sadonya. Kalau awak baca, kita hayati. Awak hayati. Besok mulut dikunci. Tangan bersaksi. Kaki mengecek. Saya lihat di kubuk di rumah. Ayat 65. Mati habis Bu. Bukan habis perkara. Apa kata Allah, Bu? Inna nahnu il-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, kata Allah. Oh, bahasa Indonesia, Bu. Bacalah, Bu. Bahasa sangkanya. Ayat 2 balik. Saya lihat ayat 2 balik. Jadi balik-balik nak nampak ada, Bu. Awak kau camat, Bu. Calon mati. Pada hari nanti, kata Allah, aku akan hidupkan orang yang telah mati, kata Allah. Jadilah numbuk masuk kubur, besok buat, Bu, 3 langkah. Orang mantan awak, hidup lihat. Hidup ini Allah. Apa pertanyaan Allah yang pertama? Man rabbuka? Man nabiyuka? Man imamuka? Man kiblakuka? Kalau kini, Bu, bisa awak jawab. Besok mulut dijahit. Allah yang jahit, Bu. Yang nambal. Besok yang akan menjawab pertanyaan Allah, amalan kita. Ini akan menjawab. Sasantiang-santiang awak kini, Bu, S1, 2, 3 teler. Dikubur besok teler semuanya, Bu. Teler semuanya. Kena mulut tadi kunci. Allah tanya iman kita, amal kita. Hanya. Dan setiap bekas-bekas yang kita tinggalkan, ibu-ibu sekalian, itu akan ngomong besok. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarrah. Ada video kita besok, Bu. Lebih rancak, Bu, TV di akhirat besok daripada dunia kau, Bu. Barasiah. Sebesar zarrah wak buat elok. Kita tonton besok. Sebesar zarrah wak buat dosa, wak tonton miswak. Kena perbuatan awak ko, Bu, ibaratkan main impuan bola ke tembok. Di impuan bola ke tembok, Bu, kama pantulannya? Sampiang kiri, sampiang kanan, atau kawak? Bu, kawak. Wak impo orang dengan kebaikan, datang kawak, Bu. Wak impo orang dengan kejahatan, balik kawak. Itu perlunya, Bu, jaga hati. Ini. Yang dipertanyakan di sini, Bu, hati kita. Jadi untuk mencapai identitas takwa tadi, bapak-bapak, ibu, itu tidak mudah. Sudah beriman awak, masih Allah ingatkan, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa bakal yang kalian bawa itu esok. Lah bertakwa, Bu. Lah beriman, Wak, masih Allah ingatkan. Karena Allah sendiri mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya serancak-rancak bekal adalah takwa. Besok, Babu, pangkat Allah tak tanya. Rumah rancak nak ditanya. Mobil Pajero nggak ditanya. Motor NMAX nggak ditanya. Kekayaan nggak ditanya. Yang Allah tanya besok, Pak Bu, hati kita. Kembali ke hati. Allah tak pandang, Pak Bu. Yang Allah pandang, sejauh mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak mudah, Pak Bu. Karena yang merangkai urus takwa ini, Bapak, kata-kata takwa ini ada 4 huruf hijaiyahnya, Bu. Dan keempat huruf hijaiyah ini mempunyai arti tersendiri. Waktunya berapa, Pak Haji? Sampai selesai. Sampai selesai, Bu. Yang merangkai kata-kata takwa tadi berkorban, Pak Bu, 4 huruf hijaiyah. Yang pertama ta, yang kedua kaf, yang ketiga waw, yang keempat ya. Nah, ta yang pertama, Bapak dan Ibu, tawadu, rendah hati. Ini yang susah nih, Bu. Karena manusia, Bu, baru dia gerak sakit seketek, lalu mau onjak jalan, Ibu. Tidak salah Allah katakan, wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kalian berjalan di bumi ini dalam keadaan sombong. Tidak ada yang punya awak, ada, Bu. Titipan. Tidak ada yang punya kita. Yang punya awak, Pak Bu, diimpakkan 1.000, 2.000, itu yang punya awak. Kalau kita sadari. Tawadu dengan arti kata Bapak tidak sombong. Rendah hati. Karena hati kau, Bapak, tak bagi 3. Bukan hati saja. Hati terbagi 3. 3 model manusianya, Bu. Yang pertama, kolbun salim. Yang kedua, kolbun marid. Yang ketiga, kolbun mayyit. Kolbun salim itu hati yang mana, Bu? Kolbun salim, Pak Bu, itunya hati yang selamat. Dan kita semuanya, Pak Bu, berharap
Supaya apa? Supaya kita selalu mampu menjaga hati kita. Dan menjaga hati ini Pak Bu tidak susah. Tetapi kalau kita mau mudah. Apa obatnya Ustaz? Yang pertama, urusan dunia tu calian pandangan awak ke bawah. Kalau urusan dunia awak caliak kateh bu kalimpanan mato. Bali enmek tetangga awak kedinginan. Bali sepeda listrik tetangga jawab saja sendiri. Tapi kalau lari calian Pak Bu urusan dunia ke bawah, hilang masalah. Kita doakan. Ini. Tidak ada masalah. Karena seperti tadi. Awalnya Allah ciptakan kita dalam keadaan miskin. Besok miskin lagi kain kapan? 7 lembar paling banyak. Awalnya Allah ciptakan kita dalam keadaan bodoh. Besok kembali lagi kepada kebodohan kita. Awalnya Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Besok kembali kepada kelemahan kita. Anak ini sombong di dunia bu. Dia kecil dari camat, calon mati. Ini. Kalau dapat Pak Bu tanamkan dalam hati kita supaya tertanam niat baik aja. Walaupun kebaikan kita nggak kesampaian. Berniat baik saja Pak Bu. Allah malaikat udah catat satu kebaikan. Kita lakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ini bedanya Pak Bu. Berniat jahat kita, malaikat belum ambil pena lagi. Kita lakukan kejahatan, baru dapat cik dosa. 1 baban yang 10 Bu. Bani buruk awak, malaikat diam saja. Kita lakukan kejahatan buruk tadi, dapat dosa cik. Bani elo awak, langsung malaikat ambil pena, dapat 1 kebaikan. Kita lakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan sekehendak hatinya. Ini perbedaannya Bu. Jadi kalau kita sudah pandangkan wajah kita ke bawah, urusan dunia lihat ke bawah, hati akan terobati Bu. Hati kita akan selamat. Karena hati Pak Bu bisa mendorong kita kepada kejahatan dan bisa mendorong kita kepada kebaikan. Hati Pak Bu bisa mendorong kita berbuat zolim dan hati bisa mendorong kita berbuat baik. Itulah Rasulullah katakan, inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahat jasadu kulluh, fa iza fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Dalam tubuh seorang Bu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, selamat hati tadi. Apabila daging itu rusak, hancur semuanya Bu. Ala wahyal qalbu. Itu kata Rasulullah, yaitu hati. Ini yang pertama Bu. Hati yang selamat, qalbun salim. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, qalbun marid. Hati yang mabuk. Bu. Hati nan sakit. Kalau hati sakit Bu masih bisa diobati. Cara mengobati hati yang sakit ini ada depan kita Bu. Pertama sekali Allah sendiri mengatakan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan membaca ayat-ayatku kata Allah, hatimu akan tenang dan bahagia. Ini Allah sendiri yang mengatakan Pak. Yang maha Tuhan. Kalau dapat Al-Quran itu Bu, dekatkan kepada kita setiap hari, baca, hayati. Karena pengaruhnya sekarang Bu, setannya banyak. Masing-masing kita bawa setan kemana-mana Bu.
masing-masing kita. Ke WC pun bawa setan. Ini. Mana setan yang Ustaz? Nih ha. Bahaya setan tu, Bu. Mana paling banyak mencari Al-Quran, sembahyang sunnah daripada mencari Facebook? Jawab saja sendiri. Setannya sekarang, Bu, bukan hoka-hoka, tapi setannya yang selalu kita bawa. Jadi sudah berhasil, Bu, kata Allah, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah ayat 120. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah puas sebelum awak, Bu, malih sembayang, malih baca Al-Quran. Sebelum anak-anak awak, Bu, disibukkan main HP, tak sempat baca Al-Quran, tak sempat ke masjid. Terbukti sekarang, Bu. Jangankan solat, datang wirid aja banyak enggak dia? Setan. Ini. Jangankan solat. Padahal, Pak Bu, solat adalah kunci daripada sekalian kunci. Terlebih-lebih solat subuh, Bu. Mampu kita jaga solat subuh, masalah selesai. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Ini subuh nih, subuh. Akan penuhi kebutuhan kita. Alun nawak nawajib di kerajaan lebu. Nan sunnah saja. Ro'atal fajri khairum minad dunia wa ma fiha. Solat fajar 2 rakaat lebih aku sukai, kata Allah, dunia beserta isinya. Itu baru nan sunnah wa lakuan, Bu. Ada nak nilai dunia? Setumpuk, Bu. Ha, dunia aku, ha. Awak para buien dunia aku ini bangkai. Kan kini bangkai dunia aku bangkai kau, Bu. Ikut awak para buien kini. Gara-gara memperebutkan dunia, lupa mati, lupa ibadah. Jadi kalau tak bau sawa, apa Ustaz? Itu nak makan tak dah? Bukan tak bau sawa, Allah anjurkan. Fa'iza qudiyati solatu fantasiru fil ard. Surat Jum'ah, cuba celik rumah kau, Bu. Ayat 3. Fa'iza qudiyati solatu fantasiru fil ard. Jika kalian telah selesai melaksanakan solat, maka bertebaranlah di muka bumiku, kata Allah. Carilah pangkat setinggi-tingginya. Cari pitih sebanyak-banyak bangun rumah serancak-rancak tapi ngek. Jangan gara-gara dunia yang sesaat lupa yang abadan-abadan. Dunia, Pak Bu, awal ada, ujung ada. Akhirat awal ada, ujung tak ada. Dunia, kehidupan ada, kematian ada. Akhirat, Pak Bu, setelah kita dipanggil oleh Allah, enggak ada ujungnya lagi, Bu. Jadi jangan kita sangka, Pak Bu, dikubur itu kan sebentar. Jangan kita sangka sebentar, Bu. Sekarang kan saya masih sehat. Jangan sangka kita, Bu, sehat terus. Ini. Sekarang kan masih banyak waktu yang lain lagi. Waktu luangnya. Nah, besok-besok kan bisa. Jangan, Pak Bu, jangan. Karena ada 2 nikmat kok yang sering dilupakan manusia. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kok sering dilupakan. Taraso sakit, baru ni Allah. Allah agia kesehatan, timbul rasa sombong. Tidak ingat Allah. Itu perbuatan manusia, Bu. Ini. Jadi sering dilupakan. Yang 2 nikmat ini. Padahal Bapak dan Ibu, jangankan Allah beri kita sakit komplikasi. Pilek sakit gigi aja, Bu.
Cucu awak nak cakapnya, Bu. Tak senang awak dia. Apa nak dimakan, tak lama. Air diminum, sakit gigi. Ya tak, Bu? Itu baru cek nikmat, Bu. Yang nyo cabut di Allah, baru cek nikmat. Jadi orang yang berobat jauh-jauh enggak mampu orang Indonesia mengombatnya, Bu, pergi dia ke Singapura. Tujuannya hanya satu. Sembuh. Apapun yang dia miliki, kekayaan, rumah, mobil, dia akan jual apabila saya bisa sembuh sekarang. Kenapa? Sebenarnya saya bertanya kepada kawan saya, Bu, yang sakit. Seandainya Allah beri kesembuhan pada kamu sekarang, seluruh harta saya ambillah. Saya enggak butuh, katanya. Yang penting saya sehat sekarang. Aneh. Inilah sehat, Bu. Jadi selagi sehat, pergunakan. Karena ini pesan Nabi, Bu. Pergunakan sehat sebelum datang sakit. Pergunakan waktu luang sebelum datang sempit. Pergunakan muda sebelum datang tua. Kalaulah tua besok, Bu, jangankan untuk ke masjid, di rumah aja susah sembahyang waktu subuh. Kalaulah tua. Jadi selagi Allah beri kesehatan, disyukuri. Jadi hati yang sakit ini buat apa? Dia ibu enggak sulit, ngobat mudah. Kalau kita mau berbanyak baca Al-Quran, banyak impak sedekah, banyak berbuat baik, tanamkan niat baik, insya Allah, Bu, hati akan terobati sendiri. Hati akan sehat. Banyak solat-solat sunnah. Apalagi bagi laki-laki, solat di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Bagi padusi bapak, Ustaz, ke masjid boleh enggak boleh. Tapi sebaiknya ke masjid. Sebaiknya. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang beda, Bu. Kalau zaman dulu puluhan kilo jarak masjid dari rumah. Sekarang, Pak, Bu, 3 langkah, 4 langkah, kita udah sampai di masjid. Dianjurkan kita memakmurkan masjid. Masjid adalah rumah Allah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Dan perbandingannya, berjamaah dengan sendiri 1 berbanding 27. Solat kita berapa hari di rumah, Bu? Baru dapat 27. 5 hari, 3/4 kita solat di rumah. Baru dapat 1 waktu di masjid. Rugi apa untung? Rugi apa? Rugi apa? Rugi umur. Umur nambah, amalan tak nambah. Itu. Jadi sesibuk apa, Bu, sesibuk apa pun awak kalau tu kau mengalih kau, Bu. Awak pun mengalih. Lain orang Minang kemana mantau kau tak mengalih dah. Tu. Jangan awak sampai dipabudak, disibukkan oleh dagangan awak. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kamu, janganlah harta-harta kamu, janganlah pangkat-pangkat kamu menjadikan kamu lalai untuk ingat kepada aku, kata Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang dalam mati itu, Bu, lah matinya, Bu, baru taku buah, apa permintaannya, Bu? Tak banyak dah ciknya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Wahai ya Allah, berilah hamba hidup ya Allah walaupun sedetik. Hamba akan menjadi orang yang taat, hamba akan impak sedekah. No, kata Allah, tak bisa lah. Bahasa Allahnya la. No. Bahasa Inggrisnya. Bahasa awaknya tak. Walaupun di Bali. Walaupun kagen di Arab Tawak sadoi. Tak bisa lah. Al-Munafikun jadi rumah ku, Bu. Ayat 9. Ayat 10 lah. Celik rumah ku. Suruh Al-Munafikun. Cik permintaannya, Bu. Tak minta bini dah, tak minta laki dah, Bu. Minta duit sesaat, seminit jadi.
Ambo kataat ya Allah. Apapun yang ada pada ambo kini harato akan aku berikan ya Allah. No, enggak bisa lagi kata Allah. Enggak bisa. Jadi kalau kita ingin bahagia Bu, sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan seorang hamba Allah hanya Allah letakkan di dalam mengamalkan agama yang sempurna. Sejauh mana kita mengamalkan agama Allah, dan sejauh itu pula lah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Ini Bu, hati yang kedua. Qalbun marid. Yang ketiga bapak-bapak dan ibu-ibu, qalbun mayyit. Hati yang bagaimana Bu? Hati yang meninggal. Kalau hati lah mati Bu, bagaimanapun orang memberi nasihat kepada kita, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Kata Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun azim. Al-Baqarah ayat 7. Kita lihat di kubu. Apabila Allah telah mencap hatinya, mati hatinya, pendengaran Bu, mata melihat tapi enggak ada fungsinya. Telinga melihat tapi enggak ada fungsinya. Walaupun dibacakan ayat Allah, dia akan menolak. Walaupun orang memberi nasihat kepada mereka, dia akan menolak karena Allah sendiri yang telah mematikan hatinya. Jadi sebelum datang Bu, hati yang sakit, hati yang mati, selalulah kita jaga Bu qalbun salim kita. Supaya apa Bu? Supaya kita selamat. Kalau hati kula selamat Bu, insya Allah Bu, tentram jiwa Bu. Tentram. Hati yang selamat ni Bu, urusan dunia caliak kate ke bawah, akhirat caliak kate. Boleh awak iri dengki Pak Bu kepada orang yang taat. Boleh awak iri dengki kepada orang yang suka bersedekah, berimpak. Boleh awak iri dengki kepada orang selalu baca Al-Quran. Itu dianjurkan kita iri. Kalau urusan dunia kita iri Bu, yang beruntung awal bros. Az-Zahra. Itu yang beruntung. Kalau banyak-banyak wacana yang kata dunia awak Bu, urusan dunia, nafsuku tidak akan pernah puas. Tapi kalau lah dipandang ke bawah urusan dunia, masalah selesai. Akhirat lihat ke atas. Yang ketiga Bu, obat hati supaya selamat, lupakan kebaikan kita. Berapapun awak Bu menolong tetangga awak, saudara awak, adik awak, kakak awak, jangan sekali-sekali datang di mulut, kalau ndak negara-negara ambonya, turit-turit tak kababanya. Aduh juga Bu, benda itu. Ya tak Bu? Kalau tidak ambo, siapa lagi yang turut kepada? Ini harus kita jaga Bu. Lupakan kebaikan kita. Yang keempat Bapak dan Ibu, supaya hati kita selalu terjaga selamat, ingat dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tatkala kita ingat Pak Bu, ucapkan istighfar. Sekali istighfar Bu, Allah akan menghapuskan 10 dosa kita. Sekali istighfar. Jadi tatkala waktu kecil dulu Bu, contohnya saya dulu Bu, saya sering maling rambutan tetangga. Kalau saya ingat Bu, astagfirullahaladzim. Ini Bu, waktu anak-anak dulu, huru hara dengan kawan-kawan, semua kita ini Bu, nggak ada yang bersih nih Bu. Pasti ada dosanya. Dan kembalikan kepada kita Bu, Allah Bu, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan pernah merubah nasib kita sebelum kita merubah nasib kita sendiri. Hadirin bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bapak dan ibu kajian kita masalah hati. Yang pertama, hati yang bagaimana tadi Bu? Qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga,
Kolbun mait, hati yang mati. Kalau dapat Pak Bu, kita pegang aja terus Bu yang nomor 1. Caranya bagaimana Ustadz? Banyak-banyak kita beramal Bu. Banyak-banyak kita sholat sunnah. Apalagi di bulan Muharram ini Bu. Bulan yang mulia. Allah lipat gandakan Bu. Apalagi kita puasa besok Bu, tanggal 9-10. Itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau 10 aja berapa Ustaz? Awak harus beda dengan Yahudi Bu. Kalau Yahudi sekali puasa Bu, 10 tu. Jadi awak harus beda. Kalau dapat awak tanggal 9-10. Kalau awak 10 aja berarti awak sama Yahudi. Nah tu. Usahakan 2 hari puasa Pak Bu, itu akan mengampuni dosa yang kita perbuat 1 tahun yang lalu. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang sangat berbahagia ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup majlis kita ini dengan doa tutup majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa Bu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama menengadahkan tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah istiqomahkan kita hendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi hab lana minas solihin. Allahumma rabbi hab lana minas solihin. Allahumma rabbi hab lana minas solihin. Bana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan umatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma dimnan nar, Allahumma dimnan nar, Allahumma dimnan nar. La ilaha illa anta sunnakunna minaz zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa la atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kedua orang tua kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib asalin Nabi Aswanakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz ceramah tausiah yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang doa yang dimohonkan oleh Ustaz mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih kita
Selanjutnya Jeddah. Minum dia. Lagi. Coba tengah. Tadi pasal kalau mau kan. Jadi perempuan Rina. Hah? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji. Wih. Wih. Ah, Stok banyak tuh. itulah. Orang tak banyak tak datang. Iya. Hah? Subuh di Nur Amal, Khotib di Babul Daya, ibu-ibu di Al-Falah Masuk. Alhamdulillah. Itu bakso pembantu. Hah? Itu pembantu kamu bakso. Lah susun. Awak nyusun. Kawan-kawan nyusun. Awak tinggal yang mencari aja lah. Sama awak. Bagian koordinator dakwah Arjuanda. Banyak menunggu kan. Dan 2 kali Jumat pertama itu harus Ya. sama. Ada anu tuh Sahrul. Ramadan tuh dia ke Al-Dayah enggak ada. Kan kuliah nih tuh. Dia ke Al-Dayah. Lah. Tenang. Yo, Pak.
Allahu Akbar. Ya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen malah. Makan malam ya. Masuk apa dia? Oh, ini panjang. Oh, tak